prerogatif Presiden terpilih. Sebagai partai politik yang mendukung pemenangan Prabowo Gibran, Zulkifli tidak menjawab soal jatah menteri untuk PAN di Kabinet Prabowo. Begitu juga saat ditanya kemungkinan PDI Perjuangan akan ikut bergabung dalam koalisi Prabowo. Ini dilibatkan dalam pembentukan kabinet nggak sih, Bang? Dah cukup. Bang, soal PDIP yang kemungkinan bergabung dari Pak sendiri ada tanggapan ya? Untuk menteri-menterinya Tanggapannya aja, Bang. Udah itu aja. Bang Henry jadi Menteri Agama ya, Bang? Sudah. Abang jadi Menko, Bang. Nah, makasih ya. Selanjutnya, Bang. Gimana Bang Ruspan, Bang? Kalau menteri itu prerogatifnya Bapak Presiden terpilih ya. Kita ikut aja. Kalau PAN jatahnya berapa, Bang? Yuk. Kalau PAN jatahnya berapa, Bang? Salah satu nama kader PDI Perjuangan yang disebut masuk dalam Kabinet Prabowo Gibran adalah Abdullah Azwar Anas. Saat ditanya soal kabar itu, Anas mengatakan saat ini masih fokus bekerja. Selain namanya, nama kader PDI Perjuangan atau orang dekat Megawati yang dikabarkan masuk Kabinet Prabowo adalah Budi Gunawan dan Oli Dondo Kambe. Wah, nggak ngerti saya. lagi Pak. Apa itu? Apa? Wah, nggak ngerti saya. Saya pokoknya sekarang sebagai menteri bekerja menunaikan tugas. Gitu aja. Berarti belum ada pembicaraan soal penambahan kementerian. Oh, belum. Kami turut mencermati pimpinan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI yang menemui Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Kamis kemarin. Mereka mendukung Prabowo untuk masa pemerintahannya nanti. Pimpinan DPD yang hadir menemui Prabowo adalah Ketua Sultan Bahtiar Najamuddin, para Wakil Ketua DPD Yoris Raweyai, Tamsil Linrung, GKR Hemas, serta Wakil Ketua MPR Unsur DPD Abchandra Akbar Supratman. Ketua DPD Sultan Najamuddin menyebut dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam itu, DPD menyampaikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Gibran nanti demi kebaikan daerah dan bangsa. Kendati begitu, Sultan memastikan dinamika politik tetap berjalan. Kami menyampaikan pertama tadi bahwa kami baru terpilih, kedua kami dari posisi parlemen, posisi DPD yang memang sebagai representasi masyarakat daerah di pusat akan sangat mendukung program-program pemerintah ke depan, Presiden terpilih ya. Untuk 5 tahun yang akan datang yang akan dilantik tanggal 20 Oktober. Nah, semua demi kebaikan daerah dan bangsa, tentu program eksekutif di bawah kepemimpinan beliau nanti akan kami dukung. Kita ke topik lain, soal Presiden Jokowi yang kerap meminta maaf saat bertemu masyarakat, pihak Istana angkat bicara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyebut itu sebagai bentuk sikap rendah hati dan kenegarawanan Jokowi, serta keberanian mengakui hal yang kurang sempurna selama menjabat sebagai Presiden. Yusuf bilang, Presiden Joko Widodo telah menunjukkan sikap kerendahan hati dan keberanian untuk meminta maaf secara langsung atas kekurang sempurnaan selama masa jabatannya. Serangkaian permohonan maaf yang disampaikan beliau di berbagai kesempatan dan lokasi itu menunjukkan keseriusan beliau dalam refleksi atas kebijakan yang telah dijalankan. Ini merupakan sikap yang menunjukkan integritas, kenegarawanan, dan kepedulian yang mendalam terhadap tanggung jawab yang diemban sebagai kepala negara. Di akhir masa jabatan, Presiden Joko Widodo beberapa kali meminta maaf saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Terakhir kali permintaan maaf Jokowi disampaikan di sela kunjungan kerjanya ke Pasar Kefamenanu Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur. Jokowi meminta maaf atas kesalahan dan kebijakan yang ia lakukan selama menjabat sebagai presiden. Kata Jokowi, ia hanya manusia biasa. Yang saya hormati, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekilapan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian.
Kita ke menu utama kali ini, Saudara. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menjelang masa jabatannya berakhir. Tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi pada angka 75%. Survei dilakukan pada periode 22 hingga 29 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 warga. Sampel tambahan diambil dari 11 provinsi terbesar, yakni Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Namun berdasarkan data ada penurunan jumlah dari angka 82% pada survei Juli 2024 menjadi 75% pada survei September 2024. Dari survei Indikator Politik Indonesia, 15,04% responden sangat puas, 59,92% cukup puas, 20,21% kurang puas, 4,23% tidak puas sama sekali, dan 0,60% tidak tahu. Karena di periode bulan Juli itu 82,82%. Sebenarnya eksaknya itu 81,6. Kemudian survei terakhir 75%. Jadi Pak Jokowi approval-nya 75% cukup lumayan. Tetapi kalau dibandingkan dengan survei sebelumnya ada penurunan kurang lebih 7%. Sebelumnya, Litbang Kompas juga merilis kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Dalam survei yang digelar 27 Mei hingga 2 Juni 2024 dengan melibatkan 1.200 responden dengan tingkat kepercayaan 95%, pada periode Juni 2024, 75,6% puas, 24,4% tidak puas dengan pemerintahan Jokowi Dodo Maruf Amin. Sementara itu, dalam survei Desember 2023, 73,5% puas dan 26,5% tidak puas. Lalu apa saja yang menjadi catatan dari survei kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo ini? Kita akan bahas bersama Kennedy Muslim, peneliti senior Indikator Politik Indonesia, dan Ahmad Khairul Umam, pengamat politik dari Universitas Paramadina. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore, Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke, Bung Kennedy, saya ke Anda dulu. Angkanya sangat puas 15,04, cukup puas 59,92, total 74,96. Dibulatkan jadi 75%. Indikator apa sesungguhnya yang mendongkrak kepuasan responden terhadap pemerintahan Jokowi ini? Ya, Tifal, kita sudah melakukan survei approval rating terhadap presiden itu sudah dari tahun 2004 bahkan ya. Memang yang kita temukan itu pola bahwa approval rating presiden itu selalu berkorelasi negatif, punya korelasi negatif dengan tingkat inflasi gitu atau tingkat stabilitas harga gitu ya. Maksudnya kenaikan harga bahan pokok gitu. Ketika tingkat inflasi naik biasanya approval presiden akan tarik turun gitu. Dan ketika inflasi stabil atau menurun itu approval rating presiden biasanya naik. Jadi bisa disimpulkan bahwa salah satu faktor yang paling menentukan approval presiden itu tingkat inflasi tersebut gitu. Begitu juga dengan zaman Pak Jokowi relatif stabil bisa menjaga tingkat inflasi tersebut sehingga secara umum approval rating Presiden Jokowi itu rata-rata selalu berada di atas 70% gitu selama 10 tahun masa pemerintahannya. Meskipun sempat turun ketika ada isu kenaikan BBM, itu biasanya sangat berdampak negatif terhadap approval presiden gitu. Tapi untuk isu yang signifikan mendongkrak kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi ini terfokus pada ekonomi kah atau ada sektor lain? Ya, secara umum memang approval presiden sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan isu-isu ekonomi ya, baik itu lapangan pekerjaan, pengangguran, menjaga stabilitas harga, kemudian pemerataan pendapatan, isu-isu yang terkait dengan stabilitas politik, hukum, dan pemberantasan korupsi biasanya punya efek namun tidak sebesar efek dari kinerja di bidang ekonomi tersebut karena ini berurusan dengan masalah perut masyarakat sehari-hari gitu ya. Tapi masih ada catatan 24,44% yang kurang puas dan tidak puas begitu dari survei yang ditangkap hari ini. Itu lebih tersoroti pada aspek atau indikator apa?
Ya, kalau kita breakdown dari sisi demografi, memang tingkat ketidakpuasan terhadap Presiden Jokowi ini ada beberapa faktor demografis ya yang bisa menjelaskan itu. Dari sisi etnis, dari sisi agama itu berpengaruh signifikan gitu terhadap kepuasan terhadap Jokowi. Dan basis-basis mereka yang tidak puas terhadap Jokowi pun juga selama 10 tahun terakhir kami melihat tidak banyak dinamika ya, maksudnya di kalangan masyarakat etnis Minang, kemudian etnis Betawi, belakangan memang ada fenomena menarik gitu di etnis Batak itu kepuasan terhadap Pak Jokowi menurun gitu loh. Nah jadi menurut saya itu salah satu hal yang penyebab yang tingkat approval terhadap Presiden Jokowi masih ada yang mengatakan tidak puas gitu. Jadi ada memang basis-basis tradisional yang memang tidak terlalu menyukai Presiden Jokowi itu saya lihat dinamikanya tidak terlalu banyak berubah di situ. Oke, Mas Umam begini, kalau di indikator tadi sudah dicatatkan bahwa dalam survei terakhir hampir digenapkan 75% responden puas. Dari tangkapan Litbang Kompas juga kurang lebih sama seperti itu walaupun angkanya berbeda. Apakah bisa dikatakan bahwa secara umum bahwa pemerintahan Jokowi ini mendapatkan respon positif oleh masyarakat? Ya Mas Tifal, dalam konteks ini survei ini adalah survei opini publik. Sehingga kemudian yang menjadi responden adalah masyarakat secara umum dengan mekanisme random, sehingga kemudian basis demografinya, profil respondennya itu relatif tersebar secara merata. Oleh karena itu di dalam konteks ini memang praktis tidak ada sebuah dinamika yang signifikan yang kemudian mengubah cara pandang, persepsi masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Dan hal ini juga menegaskan bahwa evaluasi-evaluasi kritis terhadap pemerintahan, terhadap proses pemilu 2024 yang lalu, bicara politik dinasti, bicara tentang konteks autocratic legalism yang kemudian memberikan ruang bagi proses pemilu, hal itu betul-betul hanya berkutat pada level kelas menengah atas. Sehingga kemudian kalau misal kita breakdown, most likely, besar kemungkinan, kalau misal kemudian dilakukan cross tabulasi, kelompok kritis tadi itu adalah mereka yang berasal dari kelompok menengah terdidik. Biasanya segmen itulah yang kemudian memberikan assessment yang cukup kritis sehingga kemudian memberikan penilaian tidak puas kepada pemerintah. Tetapi secara umum masyarakat tampaknya tetap memiliki kepercayaan kepada Presiden Jokowi dan hal itulah yang kemudian menjelaskan meskipun Prabowo Gibran dihantam dengan berbagai informasi-informasi yang betul-betul disastrous gitu ya, tetapi dalam konteks elektoral tidak berdampak signifikan. Nah ini yang kemudian menjadi sebuah catatan bagi kita semuanya bahwa kritisisme di level kelas menengah, di level kelompok menengah terdidik ternyata tidak terjemahkan secara merata pada konteks masyarakat luas. Artinya bahwa opini publik ini ya tentu legitimate kepuasan terhadap Pak Jokowi, tetapi kelompok kelas menengah sudah mulai bergerak. Selain itu, kalau misal tadi yang disampaikan Mas Kennedy tadi misalnya isu-isu yang sekiranya cukup strategis ya, bicara tentang isu anti korupsi, kemudian isu-isu yang terkait dengan konteks dinamika politik, memang betul itu ranahnya adalah ranah lagi-lagi segmen tertentu saja. Nah kalau misal kemudian hal ini kalau kita refleksikan kembali, memang ada gap literasi politik masyarakat kita, pemahaman masyarakat kita terhadap dinamika demokrasi yang ada, sehingga kemudian dalam situasi ini tentu menjadi plus dan minus. Plus tentu bisa menciptakan stabilitas politik yang baik untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, tetapi minusnya tentu dalam konteks critical assessment terhadap proses politik, proses demokrasi menjadi relatif masih terhambat di sana. Dengan besarnya tingkat kepuasan ini, walaupun kemudian ada terpaan banyak isu begitu belakangan, terutama dalam rangkaian pilpres dan pilkada, tampaknya ini tidak membawa efek negatif signifikan juga begitu ya Mas Umam? Ya, hal ini kembali menegaskan di dalam konteks apa yang disebut dengan aspek kepuasan publik tidak serta-merta kemudian berkaitan dengan bagaimana narasi kelas menengah, termasuk perdebatan di ranah sosial media yang belakangan ini tampaknya cukup masif ya, menghantam Pak Jokowi dan juga lingkar dekatnya, putra-putra beliau, tetapi dalam konteks bicara elektoral secara general tampaknya tidak berdampak begitu. Mas Umam?
Oke, kita coba perbaiki komunikasi kami dengan Ahmad Khairul Umam untuk bisa kita lanjutkan diskusi lagi. Mas Kennedy, saya ke Anda dulu kalau begitu soal isu-isu yang sempat menerpa beberapa waktu kebelakang ini, terutama soal Pilpres dan juga Pilkada. Ini juga menarik untuk dicermati. Apakah ini tidak membawa efek juga selama survei dan tampaknya tidak ada pengaruh juga ya untuk tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi ini? Ya, tadi seperti sudah dijelaskan sangat baik oleh Mas Umam, apa yang menjadi catatan kritis dari kelas menengah dan juga yang kalau kita melihat di sosial media itu sangat kencang ya serangan terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya. Ternyata ini tidak menular kepada publik secara luas gitu loh, karena Indonesia ini kan punya ketimpangan dari akses informasi dan juga akses minat untuk mengikuti isu politik sehari-hari gitu loh. Oleh karena itu apa yang menjadi penilaian masyarakat terhadap tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja Presiden Jokowi itu sangat ditentukan sama apa yang menjadi yang terlihat oleh mereka sehari-hari dan juga dirasakan oleh mereka sehari-hari. Dan spesifik soal putusan MK saat itu masalah pencalonan usia capres-cawapres itu ada pengaruh tidak, Mas? Soal MK tentu ada pengaruh, tapi balik lagi ke rumus awal tadi, ini hanya berpengaruh ke masyarakat berpendidikan tinggi dan kelas menengah. Gitu. Tapi secara umum masyarakat setuju dengan putusan tersebut, bahkan ketika kita menanyakan apakah tahu terkait dengan demo di MK, itu hampir 40% sudah lebih dari 40% itu tahu, dan apakah mereka setuju dengan apa yang diperjuangkan oleh demo di MK beberapa waktu lalu, mereka pun juga mengatakan setuju, tapi ini ternyata tidak secara signifikan berpengaruh terhadap approval Presiden Jokowi ya, jika kita mengambil seluruh masyarakat Indonesia tersebut, tidak hanya dikotakan pada kelompok menengah terdidik tadi gitu. Jadi memang kita bisa membaca ini gelas setengah penuh atau gelas setengah kosong gitu. Gelas setengah penuhnya itu Presiden Jokowi leaving the office on a high note gitu. 75% itu angka approval yang sangat tinggi gitu. Jarang di presiden di akhir masa jabatan itu biasanya terkena kutukan lame duck presidensi kan. Tapi dengan approval yang 75% ini tentu ini menjadi catatan yang positif gitu bagi Presiden Jokowi dalam meninggalkan term di office-nya gitu. Tapi catatan gelas setengah kosongnya tentu saja ada penurunan yang cukup signifikan ya, karena ini Pak Jokowi kan 2 bulan lalu itu kalau di survei kami itu masih di angka 82%, dan drop sebesar 7% itu angka yang cukup signifikan gitu drop. Oke, dropnya itu apakah berhubungan langsung dengan pandangan publik soal praktik demokrasi yang berlangsung sekarang ini? Terkait dengan praktik demokrasi kita juga menanyakan kan kepada responden, dan itu angkanya masih cukup stabil. Mereka yang mengatakan bahwa jalannya praktik demokrasi ini cukup atau sangat baik itu masih di kisaran 65%, dan yang mengatakan buruk dan sangat buruk itu juga masih stabil di kisaran 24 hingga 27% gitu. Jadi saya tidak melihat lonjakan yang signifikan bahwa ada masalah dari persepsi publik ya terkait dengan jalannya praktik demokrasi gitu. Meskipun kita tahu ini di kalangan masyarakat terdidik dan perkotaan tentu saja ini ada peningkatan terhadap catatan kritis di isu demokrasi tersebut. Gitu. Mas Umam, saya pastikan dulu suara saya dengar jelas ya Mas ya? Oke, jelas Mas. Oke, ini tentu akan jadi tantangan baru di masa transisi menuju ke pemerintahan baru dengan tingkat kepuasan publik terbilang cukup tinggi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Apa yang Anda tangkap untuk proyeksi ke depannya? Dalam konteks ini tentu memberikan bekal yang cukup memadai ya bagi pemerintahan baru, sehingga kemudian praktis pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran yang menjadi simbol dari keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi, kemudian betul-betul bisa menghadirkan transisi kekuasaan yang relatif lebih stabil. Nah, oleh karena itu dengan approval rate yang masih terjaga, tentu ini akan menjadi menjadi standar ke depan. Apakah kemudian pemerintahan baru juga tetap bisa menjaga bagaimana kemudian kepercayaan publik dan juga dinamika politik yang berkembang di tengah masyarakat. Tetapi begini, bahwa memang di level masyarakat secara umum memang relatif cukup tinggi, tetapi kalau kita cermati secara kualitatif dan angka sekitar 25-30% tadi itu, kalau misal kemudian merepresentasikan kelompok kritis,
ini juga tidak bisa dianggap remeh. Karena bagaimanapun juga kelompok terdidik itulah yang menuliskan sejarah. Mereka yang memahami bagaimana dinamika kekuatan politik, bagaimana relasi kekuasaan yang berkembang, apakah kemudian mereka percaya terhadap proses politik yang ada, terhadap nilai-nilai demokrasi atau tidak. Nah, ini yang kemudian titik kecil tetapi memberikan impact jangka panjang. Mereka yang akan menuliskan sejarah, mereka yang akan memberikan assessment terhadap jalannya sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, dinamika selama Pilpres, selama pemilu yang lalu, tentu harus menjadi sebuah pelajaran penting bagi pemerintahan baru, supaya juga tetap menjaga stabilitas politik, menjaga kekuatan elektoral, approval rate, tanpa kemudian harus memberikan impact signifikan terhadap nilai-nilai dan juga prinsip demokrasi di Indonesia. Baik, Mas Kennedy dari Indikator Politik Indonesia, terima kasih. Mas Khairul Umam juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya, selamat sore.